iki lulusan psikologi iki aku aja sampe nunjukke sesuatu sing iso diintimidasi pikiran intine ngono. Karena ndelokke matane ya sini arah ini dia ini dan terus dengan keuntungan koalisi keuntunganmu piye yo pertanyaan nih kuwi kok iso ngarah ning ngono masa sih tempat lagi oke. Jumpa lagi bersama kita di Market Maker. Mantap. Ini kali ini ada sesuatu yang mungkin akan kita ulas, Mas. Melanjutkan sesi kemarin berbicara tentang mindset sales atau seorang penjual atau marketing. Nah, di era sekarang dengan banyaknya gempuran adaptasi market online atau bisnis online, menurut Mas Nafis, seberapa besar impact bagi teman-teman mungkin yang berada di lapangan, yang bekerja sebagai sales marketing itu sendiri? Dampak seperti apa yang dimaksud? Ya, ini mengenai beberapa info yang sudah saya dapat. Misal teman-teman banyak mengeluh dan merasa kesusahan karena kenyataan atau fakta di lapangan user walk-in atau user in-store itu semakin berkurang, sedangkan mereka mungkin baru kali ini menghadapi situasi setelah pandemi pastinya merasa tidak punya opsi jika market in-store itu semakin lama semakin berkurang. Nah, tanggapannya nih, menurut Mas Nafis, dengan hal-hal semacam ini atau mungkin berita-berita seperti ini yang bisa disampaikan untuk membantu teman-teman. Berarti itu sebuah kegelisahan ya Mas ya, kegelisahan yang ada di market sekarang. Berarti dari pelaku sendiri itu bisa saja harus mengeluarkan sebuah ide atau aku sebutnya pasukan khusus. Pasukan khusus yang dimana dia bekerja untuk menelisik semua informasi-informasi itu, kejadian yang saat itu terjadi. Atau mungkin caranya gini, setiap tenaga penjual itu diharuskan atau diwajibkan dia untuk berkomunikasi dengan setiap pembeli, calon pembeli yang dengan pertanyaan mudah, apa kabar, sudah berapa lama menjadi mitra kami, atau sudah berapa lama beli di sini, apa yang dirasakan, apa kenyamanan apa yang dinikmati, atau kepuasan apa yang memang benar-benar menjadi melekat kepada nasabah itu. Nah, dari informasi-informasi itu kita bisa menyalin atau menulis di file atau di kertas untuk menjadi data kita, database kita. Nah, dari situ kita perlu waktu untuk menulis semuanya itu. Nah, di momen-momen tertentu kita pasti harus mengulas kenapa terjadi semacam ini, kenapa si nasabah yang ini di hari ini dia begini, apakah ada personal problem atau internal problem. Dari situ kita harus benar-benar mengulas, dan si owner atau pelaku bisnis dia benar-benar harus terbuka dari semua informasi yang masuk, mungkin dari timnya atau mungkin dari informasi luar. Nah, untuk case kedua nih Mas, yang mungkin perlu juga kita bahas di sini, di mana
saat ini era yang terjadi adalah market itu kan selalu mengikuti zaman. Betul. Dan sekarang generasi yang sekarang ada itu adalah generasi campuran. Kita bilang senioritas mungkin di sistem korporat itu juga kental. Nah, apakah menurut Mas Nafis generasi Z atau Gen Z itu sudah siap untuk terjun di era global yang seperti sekarang? Padahal yang bisa kita tahu Sebentar Mas. Oke. Generasi Z itu atau Gen Z itu dari kategori usia berapa sampai usia berapa? Ya, misal kita ambil range di kisaran tahun 2000 ke atas atau 2005 ke atas. Yang pasti yang kita sebut mungkin fresh graduate ya, yang benar-benar baru lulus atau mungkin udah lulus 2 atau 3 tahun sebelumnya, tapi dengan sistem akademisi yang dulu itu kan mereka lahir setelah adanya pandemi, ya kan? Jadi kak sekolah interaksi yang jarang juga dilakukan, terus tiba-tiba mereka terjun di dunia kerja yang notabene dia akan bersaing dengan teman-teman yang lebih senior, yang pola, konsep dan secara perilaku marketingnya juga jauh lebih terstruktur. Nah itu menyikapi hal semacam itu seharusnya seperti apa? Itu seharusnya ada mentor, Mas. Oke. Jadi setiap anak yang lulus dari sebuah akademisi atau kita sebut saja dari lulusan SMA mana gitu, Oke. dia memang harus melanjutkan pendidikan selanjutnya. Dalam artian kata, dia belajar untuk menyiapkan diri berpartisipasi pada market yang besar ini, atau market mungkin kita sebutnya nasional atau multinasional atau global gitu. Nah, dari lingkungan-lingkungan itulah akan muncul mentor-mentor yang siap membantu untuk mengarahkan titik mana yang harus dia berdiri atau pelajari dan arah mana yang harus dia tempuh. Nah, ini juga jadi seru menurut saya karena seperti ini. Metode training yang diadakan sekarang itu hanya berfokus atau hanya berkonsentrasi terhadap satu produk. Sedangkan yang kita tahu prinsip-prinsip terbaik yang muncul di era-era sekarang adalah mereka yang menyiapkan sesuatu hal yang bahkan tanpa tim marketing pun mereka jalan. Contohnya? Nah, contoh ini di bidang gadget ada beberapa produk itu bahkan dia minim sekali tim marketing. Misal katakanlah cuma dengan hanya sales tapi tidak ada promotor, itu brand undernya di bawah itu memang dikosongkan atau memang tidak diberi space untuk itu, tapi orientasi hasilnya mereka itu lumayan berimbas dan berdampak dengan penjualan retail yang saat ini ada. Nah akhirnya teman-teman yang ada di lapangan ini akan berpikir secara fakta yang ada. Jika produk tanpa sales atau marketing itu bisa jalan, terus bagaimana dengan mereka yang sudah didesain dari lama, sudah benar-benar mempunyai experience dalam bekerja di bidang yang dia kuasai seharusnya. Itu sebenarnya tool, Mas. Tool dari sebuah perusahaan atau company, dari mana dia mau bergerak atau starting point mana yang dia mau ambil. Contoh kan, marketing atau sales itu adalah tools dari sebuah perusahaan yang dia memiliki kepentingan khusus, yang dimana brandnya atau mereknya itu mampu menguasai titik tertentu atau mampu mencapai dari target yang diinginkan. Dan suatu company yang tidak memiliki tools seorang marketing atau sales, dia sudah meriset atau dia memiliki research and development, divisi research and development sendiri. R&D ya. Ya betul. Gimana
bagaimana mereka bekerja, berapa investasi yang mereka keluarkan, nggak cuma uang tapi juga waktu, dan data-data apa yang mereka dapatkan. Nah, itu yang paling berbahaya. Dari sales atau tenaga marketing itu selalu didorong untuk goals-nya itu achievement, Oke, hasil. Oke, benar. hasil. Dan ketika si tenaga penjual itu mengalami kondisi yang stuck, dia masuk nih ke ruangan training. Dan di sana juga sama, hasil. Ada yang diinginkan atau mungkin yang dibutuhkan itu tidak seperti itu. Oke. Akhirnya ini yang saya tangkap ya. Akhirnya seorang sales itu tidak memiliki argumentasi untuk beradu di lapangan karena hanya diajarkan berorientasi tentang hasil. Betul. Tanpa diberi tahu sarana atau cara itu sendiri. Betul. Terus dari segi mindset juga mungkin mereka belum ditata atau tidak tertata, yang hasilnya mereka juga akan bekerja sesuai apa yang mereka akui mampu. Betul. Padahal mereka tidak mampu. Ya, menarik juga ya sebenarnya. Jadi kalau misalkan seorang sales atau tenaga penjual itu diizinkan dari company-nya, dari divisi trainingnya, diizinkan, aku kasih kamu kesempatan untuk eksplorasi customermu, tapi murni customermu yang kamu hadapi dari awal dan kamu selesaikan dengan terima kasih atau dengan senyuman. Dari customer yang kamu terima itu, coba deskripsikan, coba narasikan perjalanan journey-nya sehingga customer itu mau memilihmu atau mau membeli produk lewat kamu. Ya, sedangkan saat ini nggak ada ya mas, cara-cara seperti itu. Dan tidak percaya, terus terang banyak yang tidak percaya bahwa divisi training itu mengambil tindakan atau mengambil langkah-langkah atau mungkin bahasanya itu proposal trainingnya untuk di atas keatasannya itu dari suara-suara marketingnya atau tenaga sales. Oke. Jadi jika diteruskan seperti ini, yang akan terjadi adalah sesuatu manipulasi untuk mengambil hasil yang bisa dibilangkan cari aman. Ya betul. Supaya terhindar dari punishment itu. Ya betul. Dan tidak terbawa arus masalahnya. Betul. Tidak menyelesaikan berarti. Ya itu efek domino. Karena dimana jika itu selalu dibiarkan mungkin berhasil untuk satu momen, tapi ternyata ada momen dimana dia tidak bisa mengelak lagi. Nah ini berarti disinilah mungkin kita bisa berperan untuk menyadarkan bahwa perilaku dan mindset itu benar-benar dibutuhkan oleh seorang marketing. Betul. Asalkan memiliki mentor. Oke. Dan yang tepat pasti. Mentor yang tepat. Mentor yang tepat, betul. Mentor yang tepat.